Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno. Dan ini adalah HP Oppo Reno 8T 5G. By the way, ini saya jual ya, murah saja, hanya 2,5 juta. Warna emas matahari dan unitnya mantap banget cuy. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu ada orang yang menawarkan unit ke saya, yaitu HP ini Oppo Reno 8T 5G. Katanya ini unit BNOB dan belum diaktifasi. Artinya biarpun ini keluaran 2023 akan tetapi garansinya masih belum jalan. Dan sebagai bahan informasi, garansi baru bisa jalan itu ketika kita memasukkan SIM card ke dalam HP. Langsung saja kita lihat apa yang ada di dalam box. Yang pertama adalah kotak untuk menampung beberapa kertas. Dan juga softcase bawaan harusnya ada jika ini memang unit BNOB. Dan benar saja di dalam kotak, kertas-kertasnya masih sangat komplit sekali coy. Mulai dari tatakan jarum atau SIM ejector, kita taruh samping dulu ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ini petunjuk penggunaan, masih baru seperti belum pernah dipegang coy. Kita taruh samping lagi ya. Kemudian ada apa lagi nih? Kemudian ada kartu garansi coy. Dan coba kita cek lembar garansinya, apakah sudah disobek oleh sales atau belum. Dan ternyata belum dong, masih nempel cuy. Harusnya bagian sini yang ada gambar gunting, ini biasanya sudah disobek oleh sales, akan tapi ini belum sama sekali. Dan tentu saja emailnya bukan tembakan ya, sesuai antara email di kartu garansi dengan email yang tertera di dalam dus. Kemudian kita mendapatkan softcase yang memang belum dipakai sama sekali, masih bening sekali. Dan ini dia HP-nya, Oppo Reno 8T 5G. Warna emas matahari dan stiker emailnya masih nempel cuy. Semua email sudah saya cek dan sesuai. Mulai dari email di HP, di stiker, kartu garansi maupun dus, semuanya sama. Dan kalian bisa lihat ya, untuk tingkat kemulusannya pun sangat mulus. Asumsi saya ini mungkin pernah dipakai, tapi hanya sekedar mengecek fungsi hardware saja. Untuk tingkat kemulusan, saya bisa mengatakan kisaran 95-99%. Sayangnya pelindung layar bagian depan sudah dikletek coy. Padahal kalau unit baru biasanya ada pelindung bawaannya, ya enggak sih? Lensa masih sangat bersih sekali, tidak ada goresan. Jadi secara keseluruhan saya sangat puas sekali dengan unit yang saya terima. Dan sejauh ini penjual tidak ada indikasi menipu, karena apa yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan mari kita cek casnya juga. By the way, charger bawaan 67 watt dan kapasitasnya sesuai coy. Kalau dilihat dari bentuknya dan juga beratnya, saya bisa memastikan bahwa ini charger ori bawaan, bukan KW atau abal-abal. Tulisan dan pola yang tertera di charger juga sama identik dengan charger bawaan. Masih sangat putih bersih, menandakan charger ini belum pernah dipakai. Atau kalaupun dipakai, mungkin hanya sekali dua kali saja. Dan kondisi kabel juga sama, putih bersih. Tidak ada indikasi pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Mari kita cek update softwarenya. Untuk bawaan, HP ini masih memakai ColorOS 13 dan Android 13 ya. Akan tetapi setelah saya cek di pengaturan, ternyata versi ColorOS-nya sudah di angka 14 coy. Yang artinya HP ini sudah pernah melakukan update software. Tidak hanya itu, versi Android juga sudah 14. Dan ketika saya cek memang benar pernah dilakukan update software pada Juli 2024. Layar bagian depan aman, mulus, tidak ada goresan sama sekali. Selanjutnya saya akan memastikan informasi yang disampaikan oleh penjual, yaitu bahwa HP ini belum teraktivasi. By the way, sekarang tanggal 9 Oktober dan saya mendapatkan HP ini tepatnya kemarin pada tanggal 8 Oktober. Sekaligus pada tanggal tersebut langsung saya masukkan kartu. Dan benar cuy, garansi aktif ketika saya memasukkan kartu pada tanggal 8 Oktober 2024. Dan garansi berakhir pada tanggal 8 Oktober 2025. Pastinya ini unit resmi Indonesia ya, karena bisa
melakukan cek garansi di website resmi Oppo Indonesia. Kalau HP Inter tidak bisa cuy. Dan karena ini unit BNOB atau unit baru, maka sudah pasti semua partnya original termasuk LCD-nya. Bahkan ketika saya mengecek kesehatan baterai masih di angka 100% cuy. Sebagai bahan informasi, saat launching harga HP ini menyentuh 6 juta. Dan sekarang kalian bisa mendapatkan hanya di harga 2,5 juta saja cuy. Dan mari kita coba cek hardware-nya. Caranya cukup gampang, kalian tinggal masuk pengelolaan telepon, kemudian titik 3 di atas silahkan dipencet dan diagnostik. Dan kalian bisa melakukan pengecekan hardware secara manual. Centang semuanya dan jalankan diagnostik. Maka ponsel akan secara otomatis melakukan diagnosa hardware. Apakah semuanya normal atau ada kerusakan? Bisa kita cari tahu lewat fitur ini. Dan yang dicek cukup banyak ya, mulai dari layar, sensor, kamera. Untuk layar sendiri ada multi touch, kemudian ada touchscreen test juga. Untuk multi touch dan touchscreen test bisa kalian lakukan secara manual dengan mengikuti petunjuk yang tertera. Dan karena pengecekannya cukup banyak ya, jadi akan memakan durasi. By the way, sebelumnya sudah saya cek dan semuanya normal, tidak ada kendala sama sekali. Dan ini saya cek ulang sekaligus sebagai bahan edukasi untuk kalian yang tidak tahu cara mengecek HP, terkhusus Oppo ya. Dan caranya cukup simpel, kalian tinggal masuk ke pengelolaan telepon kemudian diagnostik. Atau jika pengecekan hardware yang di sini kurang lengkap, kalian bisa mendownload di Play Store. Kalau saya biasa menggunakan Dr. Phone Plus, itu cukup lengkap cuy. Tapi saya rasa ini sudah cukup lengkap. Kalau pada HP Xiaomi itu kalian tinggal masuk ke kernel kemudian ke mode CIT. By the way, fitur diagnostik seperti ini tidak semua brand menyediakan. Tapi gak usah khawatir karena di Play Store tinggal download dan gratis cuy. Dan bagi kalian yang membeli HP bekas, pastikan mengecek hardware-nya dulu. Jangan sampai beli tanpa dicek. Tetap hati-hati karena sekarang banyak penjual yang kurang jujur. Dan juga saran saya jangan sampai tergiur harga murah ya. Dan jangan beli HP yang ada minusnya. Maksud saya di sini minus hardware ya. Kalau hanya sekedar minus tergores atau fisiknya yang kurang begitu mulus, saya rasa tidak masalah. Tapi jika minusnya sudah menyangkut hardware, entah itu speaker, layar, baterai, dan lain-lain, maka saran saya tinggalkan saja. Dan by the way, ini adalah hasil foto yang saya ambil menggunakan HP ini, Oppo Reno 8T 5G. Hasil tanpa edit langsung saya upload. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Fitur yang saya suka dari HP ini adalah lensa mikroskop. Kalian tahu ini gambar apa? Ya betul, ini adalah daun. Dan menurut kalian ini kira-kira tulisan apa? Ya betul, ini tulisan kecil yang ada pada charger. Kemudian kalian tahu ini apa? Ini adalah icon WhatsApp yang saya foto melalui HP ini. Kemudian kalian tahu ini apa? Warnanya emas, bukan emas coy. Ini adalah stiker di pojok dus. Dan yang seperti batik ini adalah kode QR yang saya perbesar. Kemudian yang seperti serat-serat benang ini adalah, ya betul, sarung yang saya pakai. Gimana, mantep gak? Lensa mikroskop cuy. Ini sampel video menggunakan kamera utama dengan resolusi 1080 30 fps. Tanpa edit dan langsung saya up. Gimana menurut kalian? Hasilnya mantap gak? HP seharga 2 juta loh ini. Dan gimana kalau kita buat jalan? Kira-kira hasilnya seperti ini. Resolusi 1080 30 fps. Karena HP ini tidak mendukung 60 fps ya. Masih ada getaran meskipun sedikit. Dan saya suka sekali dengan warna yang dihasilkan. Oh iya, satu kekurangan lagi dari HP ini adalah tidak adanya lensa ultra wide coy. Padahal itu sangat penting menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa sih karena sudah diganti lensa mikroskop. Tapi ya gimana ya, berguna nggak sih lensa mikroskop menurut kalian? Oke, dan sekarang kita akan mencoba video kamera depan. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. By the way, getarannya cukup kasar ya dan cukup terasa, tidak seperti kamera utama. Untuk resolusi saya set di 720 30 fps. Kalau untuk warna menurut saya sudah sesuai sih.
Yang hitam terlihat hitam, termasuk muka saya. Hehe. Oke, jadi gimana menurut kalian? Kira-kira HP ini worth gak untuk dibeli di tahun ini? Hanya di harga 2,5 juta. Kalian sudah bisa mendapatkan unit baru Oppo Reno 8T 5G. Untuk link pembelian dan kontak saya sertakan di deskripsi. Dan akhir kata, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.